Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya, kembali lagi bersama kami pada playlist kajian kisah sahabat Nabi Muhammad SAW. Jikalau di video sebelumnya kita sudah bersama-sama membahas bagaimana petualangan Sayyidina Salman Al-Farisi dalam mencari jati dirinya, mencari Tuhan semesta alam. Siapakah yang berhak disembah, yang pantas disembah, dan bagaimana perjuangan beliau sehingga kita mendapatkan di penghujung video sebelumnya di mana beliau bertemu dan memandang langsung wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Jikalau di video sebelumnya kita mengetahui bahwasanya Sayyidina Salman Al-Farisi menjadi budak daripada salah satu laki-laki dari Bani Quraidah yang hidup di kota Madinah, sehingga beliau mengumpulkan kurma yang hasil kerja payah, jerih payah beliau untuk dihadiahkan kepada kanjeng Nabi Muhammad. Saat suatu malam Sayyidina Salman Al-Farisi membawa kumpulan daripada upah kurmanya ini, dia ingin mengetes kanjeng Nabi Muhammad SAW, apakah betul laki-laki sesuai dengan kriteria yang diisyaratkan oleh gurunya yang dulu dari kalangan Nasara yang berada di kota Amuriyah, bahwasanya yang pertama adalah Rasulullah tidak mengkonsumsi sedekah. Akhirnya Sayyidina Salman Al-Farisi membawa kurma yang mana saat itu beliau masih berada di Kuba. Sayyidina Salman ketika malam diam-diam keluar dari tempat tinggalnya tanpa sepengetahuan tuannya menghadap kepada Rasulullah dan menyodorkan kurma yang beliau bawa, seraya beliau mengatakan, "Akhadtu ajma'u ba'da tamr falamma tahawwala Rasul min Quba ila al-Madinah." Ya Rasulullah, ini adalah hadiah yang aku miliki, ini adalah sesuatu kurma yang aku miliki dan aku berikan kepada engkau sebagai sedekah dariku. Fara'aitukum ahaqqa bihi min ghairikum. Engkau adalah yang paling berhak, lebih berhak yang menerima hadiah sedekah dariku. Kemudian beliau menerimanya dan beliau mendekatkan, semua qarabtu ilayya. Beliau mendekatkanku, kata Sayyidina Salman, beliau mendekatkanku untuk duduk di sebelahnya. Dan beliau menerima sedekah kurma itu, tetapi beliau tidak mengambilnya sama sekali. Sedekah itu diterima dan diberikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya yang berada di samping sekitar kanjeng Nabi Muhammad SAW. Melihat hal tersebut, Sayyidina Salman berkata dalam hatinya, ini satu, bahwasanya Sayyidina Nabi Muhammad SAW tidak memakan sedekah. Selanjutnya Sayyidina Salman setelah melihat Rasulullah kembali pulang. Keesokan harinya datang lagi membawa kurma. Saat malamnya ketika Rasulullah sudah sampai di kota Madinah, Rasulullah bersama para sahabatnya, yang mana saat itu Sayyidina Salman Al-Farisi kembali membawa kurma. Tetapi beliau ingat bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengkonsumsi hadiah dan tidak mengkonsumsi sedekah, tidak memakan sedekah. Lalu Sayyidina Salman kembali membawa kurma dan menyodorkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini adalah hadiah dariku. Jikalau engkau kemarin tidak memakan sedekah, tapi ini adalah hadiah. Maka Rasulullah SAW fa'akala minha wa amar ashabahu fa'akalahu ma'hu. Maka Rasulullah mengetahui hal tersebut. Kurma itu adalah hadiah yang diberikan dari Salman Al-Farisi. Beliau memakannya dan memberikan kepada sahabat-sahabat yang lain di sekitarnya. Kata Sayyidina Salman, ini yang kedua. Dalam arti ini kedua, ciri-ciri yang kedua. Selanjutnya keesokan harinya, terakhir kata Sayyidina Salman, jikalau sekali lagi sesuai dan cocok dengan apa yang diisyaratkan dan diberitahukan oleh gurunya yang saat itu beberapa tahun yang lalu ada di kota Amuriyah, gurunya dari kalangan Nasara, mengabarkan kriteria Rasulullah yang ada dalam Injil. Yang ketiga adalah bahwasannya Rasulullah memiliki tanda kenabian yang ada di belakang punggungnya sini, di antara kedua pundaknya. Setelah itu beliau Sayyidina Salman Al-Farisi mencari-cari Rasulullah keesokan harinya ke kota Madinah. Ternyata Rasulullah saat itu mengantarkan salah satu jenazah sahabatnya di Baqi'il Gharqad, yaitu taman pemakaman yang ada di kota Madinah. Setelah itu Rasulullah kemudian setelah mendoakan sahabat yang sudah meninggal tersebut,
dan duduk di sekitar Baqi', taman pemakaman Baqi'. Kemudian Sayyidina Salman mendekat kepada Rasulullah SAW, ingin melihat pundak daripada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rasulullah memahami, Rasulullah halim, Rasulullah adalah orang yang fahim, Rasulullah adalah orang yang mengerti dan faham, sangat mengerti dan sangat memahami apa yang diinginkan oleh orang-orang terdekat beliau, sahabat-sahabat beliau. Sehingga Rasulullah pun memahami. Salam tuh, kemudian Sayyidina Salman mengucapkan salam dan coba membelakangi, ingin menuju belakang Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah melihat, falamma ra'ani nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anzur ila dhahri arafa ghuradi. Rasulullah faham. Kemudian, ya Salman, mendekatlah. Kamu ingin melihat tanda kenabian yang ada di punggungku? Kemudian Rasulullah membuka jubah beliau dan mengangkat surbannya, seraya menunjukkan kepada Sayyidina Salman. Nah ini. Fanadhartu fara'aitul khatim. Wa fi riwayat fara'aitul khatam. Kemudian Sayyidina Salman melihat tanda kenabian tersebut dan seraya beliau menangis, seraya memeluk Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Salman memeluk, ya Rasulullah, engkau adalah laki-laki, seorang yang sudah aku cari sejak zaman dahulu, sejak aku berhijrah dari kota Persia, dari negara Persia menuju ini. Puluhan tahun beliau berhijrah mencari jati diri, mencari guru spiritual yang pantas beliau ikuti, dan inilah puncak dari pencarian tersebut. Fa'araftuhu fankababtu alaihi uqabbiluhu wa abki. Kata Sayyidina Salman, aku memeluk beliau dan aku cium beliau, aku cium punggung beliau dan seraya aku menangis dalam pelukan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah memeluk dan menangis Sayyidina Salman Al-Farisi sejadi-jadinya, Rasulullah bertanya, "Ma bika ya Salman, apa yang terjadi pada engkau?" Faqasastu alaihi qissati. Kemudian Sayyidina Salman menceritakan bagaimana cerita beliau mulai dari awal beliau hidup, beliau awal dilahirkan, seperti awal kisah yang kita gambarkan yang ada di kitab ini, yang mana riwayat kitab ini, riwayat secara utuhnya ada di Sunan Imam Ahmad, diriwayatkan langsung oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam hadis yang hasan. Kemudian fa'ujiba biha, dan Rasulullah merasa takjub, merasa bahagia luar biasa, ada laki-laki yang seperti ini, perjuangan yang mencari jati diri, mencari Tuhan Maha Esa, di mana dia harus memperjuangkan keinginannya, memperjuangkan keyakinannya, sehingga puluhan tahun perjuangan hingga harus menjadi budak sampai pada titik pencariannya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana al-iman bit-thuraya latanawalahu rijalun min haula." Jikalau, sambil memegang tangan Sayyidina Salman Al-Farisi, Rasulullah bersabda, jikalau saja keimanan itu ada di pucuk langit, ada di bintang-bintang yang berada di langit, latanawalahu rijalun min haula, pasti akan digapai dan pasti akan bisa didapatkan dari kalangan orang-orang seperti Sayyidina Salman Al-Farisi. Luar biasa daripada perjuangan Sayyidina Salman Al-Farisi. Sehingga Rasulullah pun juga ingin kisah yang luar biasa ini didengarkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Salman, "Ya Salman, datanglah, jikalau kau bisa datang, kemudian ceritakan kisahmu ini kepada sahabat-sahabatku." Itulah Rasulullah, akhlak daripada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau mendengarkan cerita yang baik, cerita yang luar biasa, tasji', penyemangat yang bisa didengarkan oleh orang lain, beliau juga perdengarkan. Beliau ingin juga mendapatkan kebaikan yang beliau dapatkan juga dirasakan oleh sahabat-sahabat beliau yang lainnya. Itulah akhlak yang kami dapatkan daripada guru-guru kami, daripada kiai, para habaib, dari masyayikh, yang mana beliau mencontohkan kepada kami ketika beliau mendapatkan hal yang bermanfaat, beliau mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan kabar yang baik, hal yang bisa menyenangkan hati kita, beliau juga memperdengarkan, membagikan hal tersebut kepada murid-muridnya, kepada orang-orang terdekatnya. Dan inilah dicontohkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW yang ditiru oleh sahabat-sahabat beliau, yang ditiru oleh murid-murid para sahabat, nyambung terus-terus kepada muridnya, dan kepada kita, sampai lewat guru-guru kita yang sangat nyambung kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga kisah dari Sayyidina Salman Al-Farisi ini tetap terus terjaga dan sampai kepada kita, dan ujungnya kita juga bisa mempelajarinya pada
video di channel YouTube MCT Malang Raya kali ini. Sedikit menyinggung kisah setelah beberapa kali Sayyidina Salman Al-Farisi bertemu dengan Rasulullah. Sayangnya Sayyidina Salman Al-Farisi masih menjadi budaknya orang Yahudi tersebut. Tapi Sayyidina Salman Al-Farisi sudah masuk Islam ketika melihat langsung pundak daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai Sayyidina Salman Al-Farisi, karena beliau uzur menjadi budaknya orang Yahudi, saat itu beliau belum bisa hidup bebas karena terikat dengan keperbudakan beliau, sampai beliau tidak bisa mengikuti peperangan Badar, beliau juga tidak bisa ikut perang Uhud. Melihat hal tersebut, Rasulullah merasa iba, merasa sayang orang sehebat Salman Al-Farisi, orang yang cerdas, laki-laki yang bijaksana, dan beliau juga orang yang sudah memiliki pengalaman yang luar biasa, yang mana beliau menghabiskan usianya. Kalau di dalam riwayat kitab Syiar A'lamun Nubala dari Imam Az-Zahabi, dalam riwayat yang lain beliau dikatakan situna fil jahiliyah wa situna fil Islam. Usia beliau adalah 120 tahun, 60 tahunnya dihabiskan untuk berkelana mencari jati diri hingga menemukan Islam, dan usia 60 tahunnya dihabiskan bersama agama Islam dan bersama sisa sedikit dari usia Kanjeng Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Sampai ketika Rasulullah mengetahui Sayyidina Salman tidak bisa ikut perang Badar, Sayyidina Salman tidak bisa mengikuti perang Uhud, setelah itu Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Salman, "Wahai Salman, katib, bayarlah ataupun negosiasilah dengan tuanmu sehingga kamu menjadi budak mukatab." Budak mukatab adalah budak yang memberikan jaminan kepada tuannya, bernegosiasi kepada tuannya ketika dia bisa mampu menyelesaikan pembayaran yang jumlahnya agak besar untuk dia dibebaskan dari perbudakan tersebut. Sehingga Sayyidina Salman Al-Farisi mendapatkan perintah dari Rasulullah, "Katib Sayyidat, tawar tuanmu agar kamu bisa menjadi merdeka." "Naam wahai Rasulullah." Kata Sayyidina Salman, "Ya Rasulullah, saya siap. Siap saya lakukan, marhaba." Nggih, Kanjeng Nabi. Sehingga Sayyidina Salman mengatakan kepada tuannya, beliau menawar kepada tuannya, "Saya tolong bebaskan saya dengan bayaran ala salasimi'ati nakhlatin uhyiha. Saya akan memberikan engkau 300 bibit kurma, 300 bibit kurma yang akan saya sirami ketika dia jaminan tumbuh pohon." Istilahnya kita itu bisa mengatakan kalau model tanaman sekarang di stek, kemudian 300 pohon kurma akan saya stekkan dan saya tanamkan di kebunmu, 300 pohon kurma, dan juga 40 daripada 40 uqiyah. 40 uqiyah yaitu bilangan berat sekitar 40 ons daripada perak saat itu. Maka tuannya pun yang dari Bani Quraisyah itu menerima. Ini jumlah yang sangat fantastis untuk ukuran budak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Rasulullah, syuf akhlak, mari kita lihat bagaimana akhlak Rasulullah ketika beliau memerintahkan. Beliau tidak tinggal diam begitu saja lantas memerintahkan Sayyidina Salman untuk bernego dengan tuannya, tapi Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "A'inu li ashabikum." Kemudian beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Bantulah kawanmu ini, sahabat kalian yang ini." Kemudian Sayyidina Salman berkeliling kepada para sahabat, ada yang menyumbang 15 pohon kurma, kemudian ada menyumbang 10, ada yang menyumbang 20, ada yang 40. Sehingga kata Sayyidina Salman, setiap orang yang mendengarkan dari sabda Rasulullah saat itu, perintah Rasulullah saat itu, dia memberikan pohon kurma yang dia miliki semampunya. Apa yang dia miliki, dia berikan kepadaku untuk membantuku. Luar biasa daripada semangat para sahabat untuk membantu Sayyidina Salman. Sehingga tercapailah 300. Maka kata Rasulullah, sabda Rasulullah, "Galilah persiapan untuk pohon tersebut dan biarkan aku yang menanamnya langsung." Rasulullah, beliau tidak memiliki pohon kurma, beliau tidak memiliki harta yang banyak, tapi beliau tidak lantas menyuruh para sahabatnya untuk menyumbang dan kemudian beliau diam, tidak. Tapi Rasulullah ketika sudah terkumpul 300, gali
lubang untuk tanaman pohon kurma dan biarkan aku yang menanamnya, engkau yang menutup galian tersebut, menanamnya. Setelah terkumpul 300, Rasulullah bersama Sayyidina Salman Al-Farisi menggali, kemudian menanam pohon kurma itu sejumlah 300. Dan Sayyidina Salman mengatakan, maka tidaklah tanaman pohon kurma yang ditanam diletakkan langsung oleh tangan yang mulia daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tidak ada satupun yang mati dan tidak hidup. Dan kemudian setelah itu, beberapa saat setelahnya, ketika jaminan pohon kurma itu tidak ada yang mati, beberapa setelah itu, Rasulullah ada beberapa perangan sehingga beliau memiliki ghanimah. Setelah beliau memiliki ghanimah, harta rampasan perang yang beliau dapatkan, pemberian daripada bagian daripada ghanimah, itu Rasulullah tanya kepada para sahabat, ma bi Salmanil Farisi, bagaimana keadaan Salmanil Mukatab, Salman yang sudah bernegosiasi memberikan tawaran kepada tuannya, ya Rasulullah, tanamannya sudah hidup semuanya, tapi tinggal 40 uqiyah ini Rasulullah, kata para salah satu sahabat. Kemudian Sayyidina Salman dipanggil, fada'uni. Kemudian Rasulullah memerintahkan salah satu sahabatnya memanggil Sayyidina Salman Al-Farisi, dan ketika di hadapan Rasulullah memberikan satu ikat perak ataupun itu emas, kemudian diberikan kepada Sayyidina Salman satu ikatan perak, yang mana dilihat oleh Sayyidina Salman, ya Rasulullah, apa ini Rasulullah? Berikan ini, timbang ini, lihat ini semuanya untukmu, dan engkau bayarkan kepada Tuhanmu agar engkau bebas. Kata Sayyidina Salman, ya Rasulullah, bagaimana aku yang budak mukatab ini bisa membayar semua ini Rasulullah? Ini begitu banyak buat aku. Kapan aku bisa membayarnya? Aku tidak tahu Rasulullah. Sabda baginda Nabi Muhammad SAW, khudha fa innallaha sayu'addi biha anka. Ambil Salman, karena Allah sudah membayarnya, Allah yang akan membayarnya untukmu, Allah yang akan melunasinya untukmu. Fakultu wa, kemudian Sayyidina Salman mengambilnya dan menimbangnya, subhanallah, timbangannya pas 40 uqiyah. Dibayarkanlah kepada tuannya sehingga Sayyidina Salman menjadi manusia yang bebas, manusia sempurna yang tidak menjadi budak daripada orang Yahudi. Fa'aufaituhum haqqahum wa'uqtiktu fasyahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khandaq tsumma lam yafutni ma'ahum masyad. Kata Sayyidina Salman, sejak itu aku tidak pernah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semampuku, dan aku selalu ikut peperangan bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau juga ikut perang Khandaq, memiliki peran yang luar biasa dalam peperangan Khandaq dan peperangan-peperangan yang lainnya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan sedikit mengulas bagaimana peran Sayyidina Salman di peperangan Khandaq, daripada kebijaksanaan, pengalaman beliau, wawasannya beliau yang luar biasa setelah melalang buana dari beberapa negara, beberapa benua, dan puluhan tahun di mana beliau menjalani pencarian jati diri sehingga bisa memberikan efek yang luar biasa kepada Islam dan memberikan manfaat sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengambil ilmu, banyak mengambil pelajaran, dan memerintahkan Sayyidina Salman untuk memberikan isyarat kepada para sahabat yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk meniru akhlak para sahabat, utamanya apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sa'an alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.